Ratu sedikit tidak sehat, dia tidak datang, dan mengirimku untuk membawamu pergi. Berbicara tentang ratu, senyuman muncul di wajah cantik Lingyan, cerita ini memberitahumu bahwa tidak mungkin seekor katak memakan daging angsa. Percuma kamu jatuh cinta pada ratu. Pada akhirnya, ratu tetap menang. Aku tidak akan jatuh cinta padamu, kamu harus pergi sendiri, dan aku menyatakan simpatiku padamu. Kamu terpesona, aku tidak pergi sendiri. Lu Chen tersenyum dan menunjuk ke belakangnya, di mana ada 10 dayang cantik. Hei, anakmu sungguh beruntung bisa menculik 10 pelayan tertinggi dari istana. Senyuman Lingyan membeku, dan dia berkata tanpa daya, ratu juga, dan 10 pelayan ini dianggap harta istana kerajaan, mengapa mereka memberikannya kepadamu? Ini seperti 10 bunga yang ditancapkan terbalik di kotoran sapi. Nyatanya, bukankah begitu? Bukankah baik 10 pelayan itu memberikannya kepada gadis ini, lagi pula gadis ini tidak akan mengambilnya. Petik 2. Ratu tidak akan memberimu wanita cantik, tapi jika dia ingin memberimu 10 pria cantik. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu, dia sangat marah hingga wajahnya dipenuhi asap. Ketika Lu Chen keluar, dia melihat sebuah kereta mewah yang sangat besar, yang ditarik oleh 8 harimau liar giok putih, yang ternyata adalah kereta Phoenix milik Linghua. Meskipun ratu tidak mau datang, dia akan memberimu standar yang tinggi. Aku akan memberimu kereta Phoenix unik untuk diduduki, dan membiarkanmu meninggalkan Linggu dengan anggun. Kamu tidak akan menyesal dalam hidup ini, kata Lingyan. Lu Chen tidak repot-repot mengurus Lingyan, dan membawa 10 dayang langsung ke pencarian, di mana mereka duduk dengan nyaman di bantal empuk. Lingyan juga menaiki kereta Phoenix, tetapi bukannya duduk diam, dia bertindak sebagai kusir, mengemudikan 8 harimau liar giok putih untuk meninggalkan istana dan berkendara menuju pintu keluar Linggu. Ada puluhan ribu penjaga di pasukan itu, semuanya memiliki aura yang menakutkan, dan semuanya berada di atas level Dewa Pemurnian. Mereka berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengikuti di belakang kereta Phoenix tanpa tertinggal. Kalian, manusia tidak memiliki pasukan seperti itu, kan? Melihat Lu Chen menatap penjaga istana di belakangnya, Lingyan mau tidak mau merasa sedikit bangga pada Lu Chen, belum pernah melihat dunia sebelumnya, setiap penjaga kekaisaran dipilih dari klan roh, dan masing-masing memiliki bakat unik. Sangat tinggi, masing-masing memiliki potensi besar, dan masing-masing hampir menjadi terhormat. Lain kali Anda datang, kamu akan melihat para penjaga di bawah gadis ini, semuanya adalah yang mulia. Jika mereka meninggalkan lembah roh dan tidak cocok dengan energi spiritual rendah di luar, sejauh mana kekuatan tempur mereka akan turun. Lu Chen tidak membual seperti burung, tetapi bertanya seperti ini. Ketika umat manusia di luar meninggalkan alam rahasia Xingluo, Ratu akan melepaskan energi spiritual dari lembah roh. Pada saat itu, energi spiritual dari alam rahasia Xingluo akan meningkat. Setelah kita keluar, kekuatan tempur tidak akan turun terlalu banyak. Lingyan berkata lagi pula, kita masih bisa pulih dari berkurangnya kekuatan tempur, ini hanya masalah waktu. Saya tidak mengacu pada alam rahasia Xingluo, tapi benua Yuanwu di luar alam rahasia Xingluo. Kata Lu Shen, di mana ras manusiamu? Lingyan terkejut, dan berkata, saya belum pernah ke benua Yuanwu, jadi bagaimana saya tahu seberapa besar kekuatan tempur saya akan turun jika saya pergi ke sana? Bukankah buruk jika suatu hari ras roh pergi ke benua Yuanwu dan kekuatan tempur mereka turun drastis? Lu Chen bertanya, klan roh kami meninggalkan lembah roh dan kembali tinggal di alam rahasia Xingluo. Faktanya, untuk beradaptasi dengan energi roh rendah dan melakukan transisi untuk memasuki benua Yuanwu di masa depan. Lingyan berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dilepaskan dari Linggu, energi spiritual di alam rahasia Xingluo tidak akan setinggi itu, dan tidak akan pernah ada energi spiritual setinggi Linggu. Oleh karena itu, ras roh kita perlu tinggal di alam rahasia Xingluo untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kita akan beradaptasi secara bertahap. Setelah memulihkan kekuatan tempur kita dapat melakukan perjalanan ke benua Yuanwu. Petik 2. Sekarang saya hanya khawatir tentang seberapa banyak kekuatan bertarungnya akan turun setelah pelayan ke-10 keluar. Kata Lu Shen, saya kira itu akan menyedihkan. Kata Lingyan, seperti apa itu? Lu Chen bertanya, menurutku, itu mungkin jatuh ke alam Xuanming. Hahaha, tidak buruk untuk jatuh ke alam Xuanming, tetapi jika kamu jatuh ke alam Tiangang,
itu adalah sebuah tragedi. Lingyan tertawa, sedikit sombong. Tuan muda, jika kekuatan tempur para pelayan benar-benar jatuh ke langit, apakah Anda masih menginginkan para pelayan? Lingxi bertanya dengan gugup, dan 9 pelayan lainnya menjadi gugup. Menurut aturan Istana Lingzhu, Ratu memberikannya kepada Lu Chen, dan tugas mereka adalah mengikuti Lu Chen seumur hidup, dan mereka tidak akan berubah sampai mati. Jika Lu Chen tidak menginginkan mereka, misi mereka akan gagal dan mereka tidak punya tempat tujuan, hanya bunuh diri. Tentu saja, bahkan jika kamu berada di bawah alam Tiangang, kamu tetaplah pelayanku, kecuali kamu tidak ingin mengikutiku lagi. Lu Chen berkata begitu. Tidak, kami bersumpah sampai mati bahwa kami tidak akan meninggalkan Tuan Muda. Kata 10 Dayang Kiki, apa yang kamu takutkan? Itu hanya penurunan kekuatan tempur, bukan penurunan alam. Apa masalahnya? Lu Chen tersenyum, dan berkata, jika Anda jatuh ke level yang lebih rendah dan tidak dapat diperbaiki, itu adalah masalah besar. Tetapi tidak sulit untuk memulihkan kekuatan tempur Anda. Pada saat itu, saya akan memberi Anda sumber daya dan memulihkan kekuatan tempur Anda, kekuatan sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan Muda. 10 Dayang Istana mengucapkan terima kasih dengan gembira. Lu Chen, kamu memiliki takdir dengan klan rohku, mengapa kamu tidak memilih untuk tinggal? Tiba-tiba, Lingyan menjadi sedikit sedih, dan berkata, jika kamu tetap tinggal, gadis ini bisa berhenti, melepaskan hubungan mendalam dengan Ratu, dan memenuhi kamu dan Ratu. Mendengar ini, Lu Chen tertawa, dan 10 Dayang juga tertawa. Lingyan sangat lucu. Ratu selalu menganggap Lingyan hanya sebagai saudara perempuan, atau sebagai kerabat. Kapan ada perasaan antara pria dan wanita? Tingkat narsisme Lingyan adalah yang terbaik di dunia, tak tertandingi. Bahkan kamu datang untuk membujukku. Lu Chen tersenyum. Demi masa depan spirit Rache, gadis ini bisa mengorbankan segalanya. Lingyan berkata dengan sikap bermartabat. Lupakan saja, maaf aku tidak bisa melakukannya, kamu tidak perlu berkorban. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Lingyan. Istana kerajaan tidak jauh dari pintu keluar Linggu, hanya jaraknya puluhan ribu mil. Kecepatan grup ini sangat cepat. Setelah beberapa jam, kereta Phoenix tiba di pintu keluar. Pintu keluarnya adalah pintu terang, yang menghubungkan ke ruang bawah tanah jurang energi spiritual, dan jika Anda masuk, Anda akan meninggalkan lembah spiritual. Namun, ada juga puluhan ribu penjaga yang menjaga di sini, dan tidak ada yang diizinkan keluar tanpa perintah Ratu. Lingyan membawa surat Ratu, dan para penjaga istana tentu saja ingin melepaskan Lu Chen dan 10 pelayannya pergi. Saat Lu Chen hendak melangkah ke gerbang cahaya, suara Lingyan terdengar dari telinganya, Lu Chen, jika kamu membutuhkan bantuan di luar, kamu dapat kembali kepadaku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Terima kasih selamat tinggal. Lu Chen melambaikan tangannya, melangkah ke gerbang cahaya, dan menghilang ke dalam gerbang cahaya. 10 pelayan istana buru-buru mengikuti, dan kemudian menghilang di gerbang cahaya. Saat berikutnya, Lu Chen dan 10 pelayan kehormatan muncul di ruang rahasia bawah tanah. Tidak, setelah meninggalkan lembah roh, 10 pelayan bukan lagi dayang istana, tapi 10 pelayan, Lu Chen dapat merasakan bahwa alam 10 pelayan tidak berubah, tetapi aura di tubuhnya telah turun drastis, dan aura yang mulia tubuh emas telah menghilang. Dan inilah pintu masuk lembah roh, dan ada energi spiritual yang bocor dari lembah roh. Dibandingkan dengan alam rahasia bintang Luo, energi spiritual di sini masih yang tertinggi. Jika mereka meninggalkan jurang energi spiritual akan semakin berkurang, dan sejauh mana kekuatan bertarung 10 pelayan akan berkurang. Apakah kalian baik-baik saja? Lu Chen menemukan bahwa wajah 10 pelayan itu jelek, jadi dia bertanya dengan cemas. Kami baik-baik saja, hanya saja kami sudah memasuki tempat dengan aura rendah, dan tiba-tiba kami tidak terbiasa, tubuh kami seperti berlubang, tenaga yang tersisa sedikit, dan kami merasa sangat tidak nyaman. Kata Ling Yi, kalau begitu, bisakah kamu pergi? Lu Chen bertanya, kami tidak punya masalah berjalan, tapi berkelahi, pelayan itu mungkin tidak bisa membantu. Ling Xi berkata dengan takut-takut, saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk bertarung, saya bisa melawan Anda Tuan Muda. Lu Chen terkekeh dan berkata, di Linggu, kamu banyak melindungiku, tapi di luar, giliranku untuk melindungimu. Tuan, saya minta maaf. Mata Ling Xi memerah,
dan air mata hampir jatuh. 9 pelayan lainnya juga merasa malu. Awalnya, mereka dapat melindungi Lu Chen dengan sangat baik dengan basis budidaya tubuh emas mereka yang terhormat. Tapi tidak mungkin, saat mereka keluar dari lembah roh, situasinya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan rendahnya energi spiritual di luar lembah roh. Tidak masalah jika kekuatan tempur mereka turun, mereka tidak memiliki banyak energi sejati yang dapat digunakan, dan mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali berjalan. Mereka adalah yang mulia bertubuh emas yang bermartabat, yang basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lu Chen, dan mereka telah menjadi beban Lu Chen. Bisa dibayangkan betapa buruknya mood mereka. Jangan minta maaf, semua orang sudah siap mental sebelum meninggalkan lembah roh, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Lu Chen menghiburnya. Tuan muda, yakinlah bahwa selama pelayan telah melewati masa adaptasi, dia dapat berlatih lagi. Ketika kekuatan tempurnya pulih, pelayan dapat terus melindungi Anda. Ling Xi berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru untuk berlatih, kita punya banyak waktu. Ketika kita kembali ke sekte saya akan mengatur Anda dengan baik dan membiarkan Anda beradaptasi secepat mungkin. Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, yang terpenting sekarang adalah Yuguangbu sangat bergantung pada negara, dan tidak membutuhkan banyak energi nyata. Negara kita masih ada, jadi kita bisa menanganinya sepenuhnya. Setelah menyalakan langkah cahaya kekaisaran, kecepatan kita bahkan lebih cepat daripada Tuan Muda. 10 pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa. Bagus, ayo naik. Lu Chen sangat gembira, tidak masalah jika 10 pelayan tidak memiliki kekuatan tempur, selama mereka dapat mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran. Itu adalah senjata ajaib terhebat untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, dia memimpin 10 pelayan keluar dari ruang rahasia bawah tanah dan menaiki tangga batu menuju ke sana. Setelah melangkah keluar dari tangga batu terakhir, dia kembali ke tengah jurang aura, ke platform yang dihancurkan oleh Lu Chen. Mengaum, seekor binatang buas yang serak meraung melalui gelombang suara yang menakutkan, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Kalajengking berbunga 3 muncul dari kegelapan, dan mata kalajengking tertuju pada Lu Chen dan yang lainnya yang muncul dari tanah. Bagus sekali, aku sudah mengingatmu sejak lama, aku tidak menyangka akan disambut olehmu begitu aku muncul, dan pil binatang untuk melemparkan pisau juga akan tersedia. Lu Chen memandangi kalajengking berbunga 3 dan menyeringai. Tuan, kami. Begitu Ling melihat kalajengking berbunga 3, kepahitan muncul di wajah cantiknya. Di waktu normal, binatang buas peringkat 8 tidak akan bisa menarik perhatian 10 dari mereka, jadi mereka akan dimusnahkan sesuka hati. Tapi sekarang, tubuh fisik mereka belum beradaptasi dengan aura rendah, dan kekuatan tempur mereka sedang dalam proses menurun, dan sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Belum lagi binatang buas tingkat 8, bahkan binatang buas tingkat pertama pun tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak apa-apa, jangan bergerak. Aku akan membunuh binatang ini. Lu Chen menghibur. Tapi, ini adalah binatang buas tingkat 8. Tuan Muda hanya berada di tahap abadi. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Ling Xi berkata dengan cemas. Binatang buas tingkat 8 setara dengan alam dewa pemurnian. Lu Chen baru saja dipromosikan ke alam abadi, dan dia sangat berbeda dari San Hua Mansi. Bagaimana dia bisa menjadi lawan San Hua Mansi? Tidak hanya Ling Xi yang khawatir, 9 pelayan lainnya juga khawatir. Meskipun Lu Chen memotong yang mulia bertubuh emas seperti sayuran dalam upacara persembahan ke surga, bahkan Andu dan Ling Luo yang berada di alam suci, itu bukan karena betapa kuatnya Lu Chen, tetapi karena larangan dari para dewa, altar. Kekuatan orang-orang itu ditekan, dan Lu Chen tidak terpengaruh oleh pembatasan tersebut, sehingga dia bisa menang darinya. Dan di sini, tidak ada batasan. Lu Chen berani menghadapi binatang buas tingkat 8 secara langsung, mengapa tidak mengantarkan makanan ke pintu? Baiklah, aku akan berjuang keras. Tapi aku punya pertanyaan, jika aku tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus aku lakukan jika aku dimakan oleh binatang ini? Lu Chen tersenyum dan menggoda Ling Xi. Ling Xi terlahir sebagai anak buah Tuan Muda, dan mati sebagai hantu Tuan Muda. Dia harus bunuh diri dan mengikuti Tuan Muda. Ling Xi sebenarnya berkata begitu. Ling Yi mengikuti, Ling Er mengikuti, Ling San mengikuti, Ling Jiu mengikuti. 9 pelayan lainnya juga merespons dengan cara yang sama, yang membuat Lu Chen sangat malu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bunuh diri di setiap kesempatan.
aku benar-benar meyakinkanmu. Lu Chen berkata dengan marah, kalian semua berdiri agak jauh, pertarungan antara tuan mudaku dan binatang buas itu akan menimbulkan banyak keributan, jangan terpengaruh olehnya. 10 pelayan itu sangat patuh, dan segera menyalakan Light Walker Kekaisaran untuk menjauh, dan kemudian Lu Chen berjalan menuju San Huamansi. Saat Lu Chen berjalan, dia memperkirakan kekuatan tempur San Huamansi. Kalajengking berbunga 3 bukanlah binatang yang kuat, tetapi ia memiliki karapas yang keras di tubuhnya, dan pertahanannya sangat kuat, dan yang paling kuat adalah penyengat beracun di ekornya. Racun kalajengking tingkat 8 sangat kuat, tetapi racunnya bisa menjadi racun bagi mereka yang memurnikan para dewa. Namun, Lu Chen memiliki urat naga yang beracun, tidak peduli seberapa kuat racunnya, dia dapat mengabaikannya, dan dia adalah musuh dari peracun satu. Pada saat itu, Lu Chen dirobohkan oleh Fan Dang di jurang ki spiritual, dan dia masih setengah langkah menuju alam abadi. Ranahnya terlalu rendah, dan dia tidak bisa mengalahkan binatang buas tingkat 8 manapun. Tapi itu berbeda setelah dipromosikan ke alam Siantai. Meskipun kalajengking berbunga 3 ini berada di tingkat ke-8, ia berada di awal tingkat ke-8 dan termasuk dalam tingkat ke-8 yang lemah. Lu Chen baru saja dipromosikan ke alam abadi, jadi dia menggunakannya untuk melatih tangannya. Mari kita coba betapa dahsyatnya Heaven Sucking Hand dengan dukungan kekuatan Shou Yuan. Lu Chen tidak pernah menyangka bahwa dia sudah berjalan di depan San Huamansi, tetapi San Huamansi tidak menyerangnya, tetapi menatapnya dengan tenang, seolah dia sedang memberinya makan malam. Oh, Lu Chen menamparkan kepalanya dan akhirnya teringat mengapa San Huamansi tidak berinisiatif menyerangnya. Terakhir kali, untuk bertahan hidup, dia membuang banyak bangkai binatang buas dan memberi makan kalajengking berbunga 3 sampai kenyang. Daging binatang itu hilang hari ini, dan daging di tubuhmu akan segera menjadi cadangan makanan Xiaoyu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah kalajengking berbunga 3 bisa mengerti, ia masih tidak bergerak, tetapi ada niat membunuh ekstra di matanya, 3 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 3 urat naga yang terpisah dari tubuhnya, bangkit, dan mengelilinginya. Dalam sekejap, ada 3 naga lagi di mata Lu Chen, 1 merah, 1 hijau dan 1 kuning, seperti gambar 3 naga, melihat segala sesuatu di dunia. Kekuatannya akan meroket, dan momentumnya akan menjadi lebih kuat. Tangan Tian-Tian, Lu Chen berinisiatif menyerang, mengulurkan tangannya yang besar, telapak tangannya berbentuk cakar, dan meraih San Huamansi. Dengan genggaman itu, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, kekuatan genggamannya begitu kuat hingga bisa meruntuhkan gunung, dan pasir serta batu akan berubah menjadi abu. Mendesis, San Huamansi menemukan bahwa orang ini tidak hanya menolak memberi makan, tetapi juga berani menyerangnya, dan tidak dapat menahan amarahnya. Di saat yang sama, San Hua Barbarian Scorpion juga merasakan kekuatan lawan dan mencapai ancaman. Dia dengan cepat mengangkat penjepit besar dan bergegas ke depan. Klik. Tangan Lu Chen tidak menangkap San Huamansi, tetapi ditangkap oleh penjepit kalajengking. Tangan yang menghancurkan langit dari peringkat surga tingkat menengah, bisakah kamu, seekor binatang buas, memegangnya? Lu Chen mencibir, membalikkan tangannya, dan malah meraih penjepit kalajengking. Kekuatan cengkeramannya mencapai 10.000 jun, dan tang kalajengking digenggam dengan kuat, sehingga kalajengking berbunga 3 tidak dapat menarik kembali meskipun ingin menarik tang kembali. Mendesis, kalajengking barbar San Hua sangat marah, mengangkat penjepit kalajengking lainnya, dan kemudian jatuh ke arah penjepit Lu Chen. Datang lagi, Lu Chen menjerit pelan, dan meraih tangan lainnya, secepat kilat, dan meraih penjepit kalajengking yang menyerang dalam satu gerakan. Kali ini, kedua penjepit kalajengking itu digenggam erat oleh Lu Chen, dan kalajengking berbunga 3 tidak dapat ditarik kembali, hampir tidak dapat bergerak. Sungguh tidak menyenangkan menyelesaikan pertempuran secepat itu. Lu Chen menghela nafas dengan emosi, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menyeret San Huamansi ke depan. Selama kalajengking barbar 3 bunga diseret ke dalam Chaos Orb, binatang ini akan ditundukkan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat binatang itu, selama ia diseret ke dalam Chaos Orb olehnya, ia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Kalajengking San Hua sepertinya merasakan bahayanya, dan menolak menyerah, mencoba yang terbaik untuk menarik Lu Chen pergi. Kalajengking 3 bunga selalu merupakan binatang buas tingkat 8. Dari segi alam, ini adalah alam besar yang lebih tinggi dari Lu Chen, dan kekuatannya tidak lemah.
Jika ingin melawan, Lu Chen benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi tangan penghancur surga Lu Chen juga bukan seorang vegetarian. Dengan dukungan kekuatan Zhou Yuan, begitu kuatnya sehingga San Hua Mansi ingin menyeret Lu Chen pergi, tapi dia tidak bisa menyeretnya. Untuk sementara, kedua kubu saling bergulat dan menemui jalan buntu. Engah, tiba-tiba, ekor kalajengking berbunga 3 itu tiba-tiba jatuh, seperti kilat, dan penyengat beracun dari ekornya menusuk punggung Lu Chen. Racun kekerasan dengan cepat menyebar ke dalam tubuh Lu Chen, menghancurkan fungsi tubuh Lu Chen. Mengaum, pembuluh darah naga beracun segera bereaksi, dan setelah naga mengaum, ia berbaring di punggung Lu Chen, menyedot racun dari tubuh Lu Chen. Melihat Lu Chen tidak bereaksi dan tidak diracuni, San Hua Mansi mengangkat ekornya dan menikam Lu Chen beberapa kali berturut-turut. Lu Chen tidak peduli dengan San Hua Man Scorpion, jadi lakukan saja jika kamu mau, biarkan kamu melakukannya. Hal yang paling ampuh dari kalajengking San Hua adalah racunnya, tetapi akar racun kalajengking San Hua terbatas dan dapat habis. Setelah racunnya habis, kalajengking berbunga 3 akan lemah dan perlu istirahat untuk pulih. Oleh karena itu, racun merupakan kelebihan San Hua Scorpion, dan bisa juga dikatakan sebagai kelemahannya. Namun Lu Chen tidak takut dengan racun, dan kalajengking San Hua tidak memiliki kelebihan, melainkan hanya kelemahan yang fatal. Karena itu, Lu Chen tidak takut dengan San Hua Man Scorpion ini, dan berani menggunakan tangan yang menghancurkan langit untuk menghadapi San Hua Man Scorpion. Kalau tidak, dia tidak memiliki pedang suci di tangannya, jadi dia tidak bisa mengorbankan pedang ketiga Zantian, dan langsung membunuh binatang buas tahap awal tingkat 8 dengan Fantian, kesulitannya tidak sama. Benar saja, setelah kalajengking berbunga 3 menusuknya beberapa kali, racunnya habis, nafasnya melemah, dan kekuatannya mulai menurun. Tapi Lu Chen masih hidup dan sehat, suara ombak masih sama, dan kematian San Hua Mansi akan segera datang. Mati! Dengan teriakan keras, Lu Chen tiba-tiba melepaskan salah satu penjepit kalajengking, dan menamparkan kepala San Hua Mansi dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu dapat menghancurkan puncak gunung, dan ketika mengenai dahi San Hua Mansi yang lemah, kekuatan tersebut menembus cangkang kalajengking, membunuh San Hua Mansi di tempat. Binatang buas tingkat 8, seluruh tubuhnya penuh dengan hal-hal baik. Lu Chen sangat gembira, membalikkan kalajengking berbunga 3, mulai dari perut lunak, meminum pil hewan, dan mengeluarkan darah hewan tersebut. Pil hewan dikeluarkan, dan darah hewan habis, lalu tubuh San Hua Mansi dimasukkan ke dalam Chaos Orb. Saat Xiao Yu bangun, dia pasti sangat lapar. San Hua Man Scorpion adalah monster tingkat 8, dan itu hanyalah tonik untuk Xiao Yu. Saya pikir saya akan mati, dan semua orang akan dikuburkan di mulut binatang itu, tapi saya tidak menyangka Tuan Muda akan membunuh binatang itu. Sungguh hebat, Tuan, ini benar-benar terlalu kuat. Ini adalah pemenggalan kepala yang berhasil yang benar-benar melampaui alam yang hebat. Kekuatan bertarung Tuan Muda terlalu kuat, jika Anda seorang pelayan, Anda tidak bisa bertarung di level manapun. Tentu saja, Tuan Muda adalah orang yang ditakdirkan, dengan potensi besar dan kekuatan tempur yang hebat. 10 pelayan bergegas dan mengepung Lu Chen. Mengobrol, semuanya sangat bersemangat. Lu Chen tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya ketika dia melihat 10 pelayan setia yang beberapa tahun lebih muda darinya, memiliki alam yang lebih tinggi darinya, dan seindah bunga dan batu giok. 10 pelayan ini semuanya adalah harta karun, sungguh merupakan hadiah yang luar biasa bagi Lingua untuk memberikan 10 harta ini kepadanya. Ayo cari jalan keluarnya. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen memimpin 10 pelayan ke sebuah gua. Sebelumnya, Lu Chen mencari pintu keluar, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, dia menemukan pintu masuk bawah tanah, dan akhirnya memasuki lembah roh. Di bawah jurang energi spiritual, saya telah mencari hampir kemana-mana, tetapi hanya ada satu gua yang belum saya temukan, yaitu sarang kalajengking berbunga 3. Sekarang San Hua Mansi telah dibantai, wajar jika kita pergi ke sarang San Hua Mansi untuk melihat apakah ada misteri di dalamnya. Gua itu memiliki radius setidaknya 1000 kaki, dan sangat besar bahkan dapat menampung ratusan kalajengking besar berbunga 3. Sarang kalajengking yang besar, hanya ada satu kalajengking berbunga 3, itu tidak normal. Melihat gua besar itu, Lu Chen samar-samar merasakan firasat buruk, tetapi dia tidak tahu alasannya. Tuan, bukankah menurut Anda satu kalajengking berbunga 3 saja tidak cukup? Ling bertanya.
Tidak, satu saja sudah cukup, jika ada beberapa lagi, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kalajengking Sanhua adalah binatang buas yang hidup berkelompok. Ada sedikitnya 10 atau ratusan kalajengking dalam satu tandu, dan hanya ada satu di dalam tandu ini, jadi menurutku begitu tidak normal. Mungkin, ada banyak kalajengking Sanhua di sini, tapi lama-lama, mereka hampir mati. Kata Ling Yi, tidak, kalajengking berbunga 3 yang kubunuh tidak seperti kalajengking tua. Ia sedang dalam masa puncak kehidupannya. Seharusnya ia memiliki jenis yang sama. Kata Lu Chen. Namun, sekilas terlihat jelas di sini. Lu Chen mengerutkan kening. Namun, dasar jurang ini tidak besar, dan kami tidak menemukan Sanhua Mansi sedang tidur. Ling Yi juga mengerutkan kening, mungkin, dahulu kala, ada banyak kalajengking berbunga 3 di gua ini. Ling Yi memandangi tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua, dan berkata, pelayanku berspekulasi bahwa mereka mungkin adalah penjaga di sini, dan mereka digunakan untuk mencegah orang luar masuk. Sayangnya, setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada dasarnya adalah mati. Hanya generasi mendatang yang akan mengawasi di sini. Mungkin tebakanmu masuk akal. Lu Chen mengangguk, analisis Ling Yi tidak masuk akal, dan tidak ada yang bisa disangkal. Tuan, cepat datang, ada jalan di sini. Saat ini, tangisan Ling Si datang dari ujung gua. Lu Chen berlari dengan cepat, dan melihat segunung tulang di ujungnya, dan Ling Si sedang memindahkan beberapa tulang itu, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Ada angin dingin bertiup keluar dari lubang, dan ada jalan yang jelas, tapi kemana arahnya? Lebar lorongnya kurang dari 1 zang, jadi tidak masalah bagi orang untuk masuk, tapi kalajengking besar berbunga 3 tidak bisa masuk. Mungkin itu pintu keluarnya, ayo pergi. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dan memimpin 10 pelayan berjalan ke lorong. Lorong itu gelap dan panjang, berliku-liku, terkadang tinggi dan terkadang rendah. Setelah berjalan selama beberapa jam dengan Imperial Lightwalk, sampailah pada akhirnya, dan ada sebuah kolam besar di ujungnya. Di bawah kolam, ada sesuatu yang berenang, dan samar-samar terdengar nafas binatang dari dalam air. Tuan, ada binatang buas di dalam air. Ling Yixiu mengerutkan kening, wajahnya yang cantik serius. Dari nafas binatang tersebut, dapat diketahui bahwa binatang buas bawah air tersebut berada pada tingkat kuasi ke-8. Tapi 10 pelayan perempuan mereka tidak memiliki banyak kekuatan sekarang, dan begitu mereka masuk ke dalam air, binatang buas peringkat 8 bisa menelan mereka hidup-hidup. Tingkat kuasi ke-8 baik-baik saja, saya bisa mengambilnya sesuka hati, tunggu saya di atas, saya akan turun dan melihat apakah ada jalan bawah air. Lu Chen melompat ke dalam air dan menyelam lurus ke bawah, hanya untuk menemukan arusnya bergejolak, dan beberapa ikan aneh bergegas ke arahnya. Ikan aneh itu seukuran gajah, seluruh tubuhnya berwarna merah, dengan taring dan gigi tajam, sangat ganas. Ada juga beberapa ikan aneh di kolam lingkuan di Mutiara Kekacauan, namun ikan aneh tersebut tidak termasuk spesies yang sama dengan ikan aneh tersebut, dan peringkatnya jauh lebih rendah daripada ikan aneh tersebut. Pangkat ikan aneh ini sangat tinggi, tepatnya peringkat ke-8. Tapi Lu Chen telah menerobos ke tahap keabadian, dan di matanya, binatang buas tingkat 8 mirip dengan domba. Lu Chen menopang ketiga naga itu, dan kemudian melemparkan tangan yang menghancurkan langit, meraih satu persatu, dan semua ikan aneh ditangkap ke dalam Chaos Orb dan dilemparkan ke dalam kolam lingkuan di dalamnya. Setelah ikan aneh berwarna merah tua itu memasuki kolam mata air roh, mereka dapat menahan mata air roh yang murni, dan menjadi lebih kuat. Ikan aneh yang tadinya hidup bahagia di kolam lingkuan segera menyusut di pojok sambil menggigil. Tak lama kemudian, ikan monster merah itu menemukan mangsanya, dan langsung menunjukkan tatapan tajam, mereka bergegas menuju kelompok ikan monster yang gemetar. Seleksi alam, hukum rimba berlaku kapan saja. Setelah ikan monster merah itu memakan mangsanya, mereka menduduki seluruh kolam lingkuan. Lu Chen tidak keberatan memelihara ikan monster merah itu, karena itu akan menjadi hiasan pada kolam lingkuan dan menambah vitalitas pada Chaos Orb. Ikan aneh yang hidup selalu lebih berharga daripada ikan aneh yang mati, dan tingkat pemanfaatannya jauh lebih tinggi. Setelah membersihkan ikan aneh di kolam besar ini, Lu Chen terus menyelam lebih dalam. Hasilnya seperti yang diharapkan. Ini adalah jalur bawah air. Saya tidak tahu kemana arahnya. Lu Chen membuat keputusan, mungkin antara area menuju alam rahasia Xingluo,
di sungai seperti Xingluo yang padat penduduknya. Lu Chen tidak melanjutkan pencarian, tetapi menyelam, lalu meminta 10 pelayan untuk turun, dan menyelam ke lorong bawah air bersamanya. Saluran bawah airnya tidak terlalu panjang, sekitar 1000 kaki, dan Anda akan sampai di sungai yang lebar setelah menyelam melewatinya. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, sungai ini berada di area energi spiritual, dan ada semua ikan monster merah di sungai, semuanya berada di urutan kuasi ke-8. Sejak mereka menyelam keluar dari saluran bawah air, ada ikan monster merah yang bergegas menyerang, tetapi mereka semua ditangkap oleh Lu Chen dan dilemparkan ke dalam Chaos Orb. Di kolam lingkuan terdapat puluhan ikan berwarna merah aneh yang membuatnya semakin semarak. Mendaki area aura dari sungai terasa seperti berada di dunia lain, yang membuat Lu Chen merasa sangat nyaman. Fan Dang, aku kembali, gemetar. Menghadapi pusat area energi spiritual, Lu Chen mengepalkan tinjunya, mengangkat lengannya dan menghembuskan napas sesak dalam hitungan mundur di dadanya. Fan Dang menjatuhkannya ke dalam jurang spiritual, dia tidak mati, tetapi mendapat kesempatan, dan bahkan menerobos alam abadi. Melangkah ke alam abadi, dengan kekuatan Shou Yuan, Anda akan memiliki kekuatan tempur untuk menyelesaikan akun. Dengan Fan Dang, tujuan Lu Chen adalah membalas dendam dengan segera, bukan dalam semalam. Area aura memiliki aura tertinggi di antara semua area di alam rahasia Xingluo. Dan tempat dengan aura paling banyak secara alami adalah pusat area aura, di sekitar jurang aura. Sekarang masih ada waktu sebelum penutupan alam rahasia Xingluo, Fan Dang mungkin tidak akan pergi ke area lain untuk mencari peluang, dan kemungkinan besar dia akan tetap berada di dekat jurang energi spiritual dan bergegas berlatih. Faktanya, Lu Chen hanya menebak setengahnya. Fan Dang berada di sisi jurang spiritual, tetapi dia telah keluar sebelumnya, tetapi dia baru saja kembali. Fan Dang tidak sedang berlatih sekarang, tetapi memimpin murid-murid Sekte Wuliang, dan menghadapi murid-murid Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Xuantian. Dan di pihak Wuliang Zong, ribuan orang di penjara, dan itu adalah Fei Long dan lainnya. Setelah Fan Dang menjatuhkan Lu Chen ke dalam jurang energi spiritual, dia merasa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya. Dia pergi mencari sesama murid Wuliang Zong, mencari tahu keberadaan Legiun Zelot, dan memimpin kerumunan ke daerah Wanzu untuk menangkap semua orang di Legiun Fanatik, bahkan Ming Yue. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, bawa semuanya ke area aura. Fan Dang berencana untuk mendorong semua loyalis Lu Chen ke dalam jurang aura untuk memberi makan binatang buas, pertama untuk mencegah masalah di masa depan, dan kedua untuk menghancurkan mayat dan menghapus jejak. Selama orang-orang seperti Legiun Fanatik mati di mulut binatang buas di bawah jurang, bahkan jika ada orang kuat yang ingin melacaknya di masa depan, akan sulit menemukannya. Tapi Fan Dang tidak pernah menyangka bahwa Ming Yue memiliki cara khusus untuk menghubungi murid-murid Sekte Pengendali Binatang. Dia baru saja membawanya ke sini, tetapi sebelum dia bisa bergerak, murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Xuantian Dao datang untuk menjemputnya. Sekte Penjinak Binatang menerima pesan Ming Yue dan segera memberitahu Wan Yan, kepala murid inti dari Sekte Xuantian Dao. Bagaimanapun, Legiun Zelot adalah milik Sekte Xuantian Dao. Bagaimana Wan Yan bisa duduk diam dan segera memimpin kerumunan untuk bergandengan tangan dengan Sekte Pengendali Binatang? Melihat perilakunya terungkap, Fan Dang menjadi marah karena malu, dan ingin membunuh semua murid Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Xuantian Dao. Kecuali dia, semua orang didorong ke dalam jurang energi spiritual. Fan Dang memberi perintah pada Wang Lue dengan keras, lalu mengulurkan tangan untuk memegang dagu Ming Yue, dan berkata dengan senyuman sembrono, "Wanita Lu Chen sangat cantik. Jarang melihatnya dalam 100 tahun, aku benar-benar tidak tega membunuh dia. Bagaimana kalau begini, aku ingin membawamu pergi, menggulung spray setiap hari, bermain penyiksaan setiap malam, itulah kenikmatan terbaik dalam hidup." Tak tahu malu, sampah seni bela diri. Ming Yue memarahi dengan marah, dia sedih karena dia tidak bisa melawan karena titik akupuntur. Tidak hanya Ming Yue, bahkan Fei Long dan yang lainnya juga tertahan, hampir tidak bisa bergerak. 765. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Terkutuk, tegur, aku akan membuat perutmu lebih besar di masa depan, dan kamu tidak akan bisa memarahi lagi, dan kamu harus menikah denganku dengan patuh. Fan Dang tidak menganggap serius omelan Ming Yue, dan hanya tersenyum berlebihan. Aku hanya milik Lu Chen, siapapun yang ingin mendapatkanku,
hanya mayatnya. Ming Yue berkata dengan dingin, saya juga menginginkan mayatnya, saya menjadikannya spesimen, dan saya bisa memainkannya. Senyuman Fan Dang membeku, dan dia berkata dengan galak, saudara muda Fan, tidak baik melakukan ini, itu terlalu mesum. Wang, sedikit mengernyit di sampingnya, dan membujuk dengan suara rendah, kamu hanya punya dendam dengan Lu Chen, jadi laporkan ke Lu Chen, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, mengapa membunuh begitu banyak orang. Menangkap legiun fanatik bukanlah hal yang ingin dilakukan Wang Lue, dia juga dipaksa melakukannya oleh Fan Dang. Fan Dang telah dipromosikan ke alam pemurnian dewa, dan kekuatan tempurnya benar-benar membuat semua orang kewalahan. Bahkan dia, murid inti utama Wu Liangzong, diabaikan. Dia tidak tahu bahwa Fan Dang begitu jahat dan kejam di dalam hatinya. Setelah Fan Dang menerobos ke alam pemurnian dewa, dia menjadi orang yang berbeda, seperti iblis berdarah, yang sungguh tidak masuk akal. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan melapor ke sekte tersebut, melarang Fan Dang memasuki dunia rahasia Xingluo, dan bahkan mengeluarkan Fan Dang dari sekte tersebut. Lu Chen telah menjadi hantu sejak lama, dan rakyatnya juga akan menjadi hantu. Wanita itu tidak mematuhiku, dan aku tidak akan melepaskannya jika dia adalah hantu. Fan Dang tertawa, tawanya yang boros itu menyeramkan dengan kekejaman yang menyimpang. Lu Chen sudah mati. Ming Yue terkejut sejenak, sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Fan Dang. Itu benar, izinkan saya memberitahu Anda, beberapa waktu yang lalu, Lu Chen dilemparkan ke dalam jurang energi spiritual oleh saya di sini, dan dia sudah dimakan oleh binatang buas tingkat 8 di bawah. Fan Dang terus tertawa, tawa yang menakutkan itu membuat wajah semua orang menjadi pucat. Lu Chen sudah mati, pantas saja aku tidak melihat Lu Chen selama ini. Ternyata dia sudah mati. Dibunuh secara diam-diam oleh Fan Dang, Lu Chen benar-benar sedih. Aku tidak menyangka Fan Dang begitu kejam. Membunuh Lu Chen tidak dihitung. Dia juga ingin membunuh orang-orang Lu Chen, merampok wanita Lu Chen, dan bahkan membunuh kita. Sungguh sampah umat manusia. Fan Dang, jika kamu tidak menyerahkan Ming Yue, murid master binatang kami tidak akan pernah berakhir bersamamu. Fan Dang, jika kamu tidak menyerahkan Legiun Zelot, kami murid Suantian tidak akan pernah berakhir bersamamu. Murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Suantian Dao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tidak takut mati, dan meneriaki Fan Dang satu demi satu. Fan Dang menerobos ke alam pemurnian dewa di alam rahasia, dan kekuatan tempurnya tidak lagi berada di level alam teras abadi. Ini sangat berbeda dari mereka. Dapat dikatakan bahwa membunuh mereka itu mudah, tetapi jika mereka ingin membawa kembali bangsanya sendiri, maka mereka tidak bisa. Pengecut, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ming Yue adalah satu-satunya murid sejati dari Master Sekte Pengendali Binatang, jadi sudah jelas betapa pentingnya hal itu. Bahkan jika murid-murid dari Sekte Pengendali Binatang ini mempertaruhkan nyawa mereka, mereka harus menyelamatkan Ming Yue, jika tidak mereka akan mati jika kembali ke sekte tersebut. Ada ribuan orang di Legiun Fanatik, semuanya adalah murid dalam Sekte Suantian Dao dan pengikut Lu Chen. Murid Suantian yang dipimpin oleh Wan Yan secara alami tidak punya alasan untuk duduk diam dan mengabaikan sesama murid mereka yang dibantai. Mereka harus menyelamatkan Legiun Fanatik. Namun mereka tidak berani merampok orang, karena mereka takut pada Fan Dang, orang kuat di alam pemurnian, dan ratusan murid Wu Liangzong tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, Fan Dang juga melancarkan rencana pembunuhan terhadap mereka. Mereka semua diam-diam membela, jadi beraninya mereka memimpin. Bagaimana mungkin, mengapa Lu Chen mati di sini? Kulit Ming Yue berubah drastis, dia putus asa, dan menangis terseduh-seduh. Bos, semua Legiun Fanatik berada dalam kesedihan yang luar biasa, berteriak meminta langit dan bumi. Siapa saudaraku, tipe orang yang mati begitu saja? Saudaraku, aku tidak tahu berapa banyak cobaan hidup dan mati yang telah aku lewati dalam hidupku. Siapa kamu, Fan Dang? Kamu adalah kekalahannya. Jika kamu bisa membunuhnya, maka dia sudah tamat, dan dia tidak akan selamat hari ini. Fei Long mengerutkan kening, dan lemak di wajahnya menyusut menjadi bola. Saya ingin melihat orang dalam hidup, dan saya ingin melihat mayat dalam kematian. Kalau tidak aku, Fei Long, tidak akan percaya apa yang aku katakan, dan saudaraku akan mati di sini. Menangis, menangis, sebentar lagi giliranmu, dan kamu bahkan tidak akan bisa menangis. Fan Dang tertawa terbahak-bahak, sangat arogan,
alam rahasia Xingluo, saya satu-satunya yang telah menerobos ke alam pemurnian dewa. Saya tidak terkalahkan di sini. Siapapun yang ingin mati harus mati. Murid dari Sekte Pengendali Binatang mematuhi perintah dan membunuh Fan Dang dengan cara apapun. Ming Yue keluar dari ring pengendali binatang dan dengan marah memberi perintah kepada rekan-rekan muridnya. Melihat cincin pengendali binatang itu seperti melihat sang raja, semua murid Sekte Pengendali Binatang bergidik dan menjawab serempak taati. Murid inti Xuantian Daozong mendengarkan perintah tersebut, dan bagaimanapun caranya, menyelamatkan sesama sekte yang terperangkap, membunuh Fan Dang, dan membalaskan dendam Lu Chen. Melihat murid-murid dari Sekte Pengendali Binatang siap bertindak, Wan Yan juga mengertakkan gigi, dan bersiap untuk memimpin semua murid Xuantian untuk mengambil tindakan, dan membakar batu giok itu dengan Fan Dang. Ini menarik, semua orang bergegas mati, kan? Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Fan Dang terkekeh, berbalik dan memerintahkan kepada sesama muridnya, murid dari Sekte Wuliang mematuhi perintah, kecuali Ming Yue, dorong semua bawahan Lu Chen ke dalam jurang energi spiritual, tanpa meninggalkan siapapun. Ratusan murid Wuliang Zong ragu-ragu dan memandang Wang Lue tanpa bergerak. Wang Lue adalah murid inti utama Wuliang Zong, dan pemimpin mereka, sedangkan Fan Dang belum pernah. Bahkan jika Fan Dang menerobos alam pemurnian para dewa, itu hanya dapat membuktikan bahwa dia telah mencapai kualifikasi seorang murid sejati, dan dia masih bukan pemimpin dari murid inti. Dalam pertempuran di Danau Wuming, Lu Chen menonaktifkan kekuatan tempur kelas atas Yao Zhu dengan kekuatannya sendiri, dan menyelamatkan semua murid sekte tersebut, termasuk murid sekte Wuliang. Mereka berterima kasih kepada Lu Chen. Jika Fan Dang tidak memaksa mereka, mereka tidak akan pernah menangkap bawahan Lu Chen, apalagi menangkap Ming Yue dari Sekte Pengendali Binatang. Jadi, Fan Dang sebenarnya ingin membunuh orang-orang Lu Chen dan bahkan memerintahkan mereka melakukannya. Mereka tidak ingin melakukannya sama sekali, jadi mereka harus melihat apa yang dikatakan pemimpin mereka Wang Lue. Fan Dang, saya adalah pemimpin Wuliang Zong di alam rahasia Xingluo. Anda tidak punya hak untuk memberi perintah kepada sesama sekte. Wang sedikit mengernyit, dan berkata, saya, Wuliang Zong, bukanlah seorang bidat yang jahat, jadi saya tidak bisa lagi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Karena Anda membunuh Lu Chen, biarkan mereka pergi. Wang Lue, kamu buta sekali, apa kamu tidak melihat keadaanku sekarang? Jika kamu berani melanggar perintahku, aku bisa melakukan hal yang sama untukmu. Mendominasi, dia tidak memperhatikan siapapun, dan ingin membunuh siapapun yang tidak berjalan baik. Baginya, dia adalah raja di alam rahasia Xingluo, dan ini juga merupakan momen paling mulia, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah keluar dari dunia rahasia, ada begitu banyak orang kuat di luar, dia harus menjadi cucu, kapan dia bisa berbicara. Jadi, kalau saat ini Anda tidak sombong, kapan lagi menunggu? Baiklah, Fan Dang, jika kamu berani mengancamku, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan tentang persahabatan. Wang Lue mengertakkan gigi, memutuskan untuk tidak bergabung dengan Fan Dang, dan memberi perintah. Semua murid Wuliang Zong mematuhi perintah tersebut, dan kalahkan pengkhianat Fan Dang dengan segala cara, dan kirim dia kembali ke sekte untuk dibuang.